Dia menantang Ratu Pantai Selatan hanya demi konten viral. Tapi yang datang bukan viewers, melainkan malapetaka yang tak terduga. Apakah kamu percaya bahwa laut bisa marah? Saksikan kisah nyata yang disadur dari pengalaman warga pesisir selatan. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Karena satu klikmu bisa jadi penyelamat dari keangkuhan manusia melawan alam. Namanya Ragil, seorang konten kreator muda dari Bandung yang sedang naik daun. Di kanal YouTube-nya, ia dikenal dengan tantangan-tantangan ekstrim dan vlog eksplorasi tempat mistis. Dalam salah satu video yang sempat viral, ia menginap di rumah kosong di tengah pemakaman dan jumlah subscribe-nya melonjak tajam. Tapi Ragil ingin lebih. Ia ingin sesuatu yang bisa meledak besar di jagat maya. Salah satu temannya, sesama YouTuber, Fadel, menyarankan ide nekat. Gimana kalau kita bikin video menantang Nyi Roro Kidul langsung di pantai selatan? Kita bawa baju hijau, nginep di pantai, dan rekam semuanya. Ragil langsung tertawa keras. Wah, itu sih pasti viral. Apalagi kalau pas malam Jumat. Tanpa pikir panjang, mereka menyusun rencana. Lokasi yang dipilih adalah Pantai Parangtritis, Yogyakarta. Ragil memang tak percaya tahayul. Baginya, kisah mistis hanyalah bumbu marketing. Tapi satu hal yang tak dia sadari, ada batas yang tidak boleh dilewati. Hari itu, mereka tiba menjelang sore dengan membawa drone, kamera malam, dan sebuah kain hijau menyala. Ragil dengan sengaja memakainya sambil berkata ke kamera, "Halo guys, ini aku Ragil, dan hari ini aku pakai baju yang katanya dilarang di sini. Katanya bisa kena kutuk. Kita lihat apakah benar." Warga sekitar sudah memperingatkan mereka, "Nak, jangan main-main di sini." Banyak yang hilang hanya karena sombong. Tapi Ragil hanya tertawa. Malam mulai turun, mereka mendirikan tenda tepat di bibir pantai. Angin bertiup kencang, ombak makin keras, kamera tetap menyala. Tepat tengah malam, Ragil berdiri menghadap laut dan berkata lantang, "Kalau memang benar ada Ratu Laut Selatan, tunjukkan dirimu." Tiba-tiba, angin berhenti hening. Lalu, kamera mati sendiri. Saat tidur di dalam tenda, Ragil bermimpi aneh. Ia berada di tengah laut, diseret ombak, dan melihat sosok wanita berbaju hijau dengan rambut terurai. Wanita itu berkata, "Kau yang memanggilku, kini tak bisa pulang." Ia terbangun dengan keringat dingin dan mendapati jejak kaki basah masuk ke dalam tenda. Padahal mereka bertiga dan tak satu pun keluar semalam. Fadel merasa ada yang mengikuti mereka sejak sore. Ia ingin pulang, namun Ragil menolak. Ini bagian dari konten, justru makin horor, makin bagus. Tapi pagi harinya drone mereka hilang, kamera rusak, dan jejak mereka di pasir terhapus seperti disapu ombak padahal belum pasang. Saat dalam perjalanan pulang, Ragil mengalami kesurupan di mobil. Ia bicara dengan suara perempuan dan berkata, "Aku belum selesai denganmu." Sopir mereka panik dan mereka berhenti di sebuah masjid kecil untuk meminta tolong seorang ustadz setempat memandikan Ragil dengan air ruqyah. Ia muntah darah dan pingsan. Fadel yang ketakutan menghapus semua footage yang tersisa. Tapi Ragil bersikeras mengedit dan mengunggah video yang masih bisa diselamatkan. Dalam waktu 2 jam, video itu ditonton 500.000 kali. Namun setelah itu, Ragil mulai mendengar suara ombak setiap tengah malam, bahkan di Bandung yang jauh dari pantai. Ragil kehilangan arah. Ia mulai menyendiri, mengurung diri, dan berbicara sendiri. Di dinding kamar ditemukan tulisan-tulisan seperti "Aku salah"
dan dia menjemputku. Fadel yang merasa bersalah kembali ke pantai selatan untuk meminta maaf dan menabur bunga di bibir pantai. Namun malam itu, Ragil ditemukan meninggal dalam posisi sujud menghadap selatan. Mulutnya masih mengumam kata maaf dan mengenakan baju hijau yang sama. Video terakhir channelnya berjudul Pantai Selatan Aku Menyesal dan langsung di-take-down oleh YouTube karena laporan mistis dan kekerasan sugestif yang tidak dapat dijelaskan. Kini, channel Ragil menjadi sunyi. Komentarnya dipenuhi netizen yang berkata, "Jangan tantang yang tak kau mengerti." Setelah kejadian itu, Fadel memilih berhenti dari dunia YouTube dan menjadi guru di kampungnya. 3 hari setelah Ragil dimakamkan, Fadel yang tinggal di rumah kosan sendirian mendadak mengalami kejadian ganjil. Pintu kamarnya terbuka sendiri dan televisi menyala dengan sendirinya tengah malam. Anehnya, yang muncul di layar adalah cuplikan video Ragil ketika menantang lautan. Fadel membeku. "Kamu menghapusku, tapi aku masih di sini." Suara itu datang dari balik layar. Tiba-tiba jendela kamar terbuka keras. Angin laut menyapu masuk padahal mereka berada di daratan tinggi. Aroma amis dan lembab seperti laut menyelimuti seluruh ruangan. Fadel terjatuh merangkak ke bawah meja. Saat ia mencoba meraih HP untuk membaca doa, HP-nya mati total. Layar hanya menampilkan satu kalimat, "Datanglah kembali dan minta maaf." Demi menenangkan diri, Fadel pergi ke rumah orang pintar di desa ayahnya. Di sana, ia ditemani seorang kiai sepuh yang sudah lama menjaga pantai selatan dari gangguan halus. "Laut menyimpan ribuan rahasia, nak," ujar sang kiai. "Kalian mengusik batas." Dengan bimbingan sang kiai, Fadel diajak kembali ke Parangtritis untuk melakukan permohonan maaf secara spiritual, membawa sesajen bunga 7 rupa, kembang kantil, dan kemenyan. Fadel juga membawa foto Ragil. Mereka melakukannya tepat di tengah malam Jumat Kliwon, di saat semua orang menghindari pantai. Mereka justru bersimpu menghadap laut. Angin bertiup pelan, lalu mengencang, ombak memukul batu karang dengan suara menggelegar, seolah laut sedang marah. Tiba-tiba, di tengah laut muncul cahaya kehijauan yang membentuk siluet wanita bermahkota. Tidak jelas siapa dia, tapi auranya sangat kuat. Sang kiai segera memerintahkan Fadel menunduk dan membaca istighfar. Namun, suara itu muncul dalam hati Fadel seperti bisikan gaib. "Dia datang dengan sombong, tapi kau datang dengan ketakutan dan penyesalan. Pergilah dan jangan kembali dengan kesombongan yang sama." Begitu cahaya itu memudar, lautan tenang. Fadel jatuh pingsan. Ia baru sadar ketika fajar menyingsing. Kiai itu hanya berkata, "Sudah, dia dimaafkan. Tapi kamu harus sampaikan pesannya pada semua manusia." Setelah kejadian itu, Fadel menghapus semua konten yang mengandung unsur mistis dan eksploitasi spiritual di kanal YouTube-nya. Sebagai gantinya, ia membuat video berjudul Pesan dari Pantai Selatan. "Jangan tantang laut, hormatilah alam." Video itu viral bukan karena menyeramkan, tapi karena penuh kesadaran dan edukasi. Ia bercerita tentang Ragil, tentang tantangan viral, dan kejadian-kejadian aneh yang mereka alami. Video itu mengajak semua orang untuk tidak bermain-main dengan tempat yang dianggap sakral, apalagi demi like dan viewers. Fadel kini berhenti jadi konten kreator. Ia memilih membuka warung kecil di kampungnya dan sering diundang ke sekolah untuk memberi edukasi tentang etika membuat konten. Sebelum kalian cari viewers, pastikan kalian gak kehilangan nurani dan nyawa. Azab tidak selalu datang dalam bentuk kilatan atau bencana. Kadang ia hadir lewat kehilangan, trauma, dan penyesalan yang tak bisa dihapus
meski videomu trending. Hormatilah alam, hormatilah yang tak kasat mata, karena terkadang mereka hanya ingin dihargai, bukan diuji. Dan ingatlah, kita itu hidup berdampingan. Jangan pernah menantang sesuatu yang tak kamu pahami. Di balik keindahan pantai selatan, ada batas gaib yang tak boleh dilewati. Hargai alam, hormati yang tak kasat mata sebelum semuanya terlambat.